dengan olah nafas, tarik, tahan, hembuskan. Dengan gini bisa. Dengan sadar nafas bisa. Dengan wirid dzikir ya bisa. Dengan wudhu ya bisa. Banyak cara. Yang penting ya yang kita tahu caranya memang bagaimana, praktekkan, hayati, benar-benar disadari prosesnya, nanti akan tenang. Waalaikumsalam. Kalau hati dan pikiran selalu cemas gimana? Nikmati kopi Bapak Ibu dan rasakan setiap seruputan kopinya. Nikmati rebahannya, nikmati rasa rebahannya. Karena kecemasan itu adalah pikiran kita di masa depan. Jika pikiran kita di masa depan akan menimbulkan kecemasan. Di saat pikiran kita di masa lalu akan menimbulkan kesedihan. Jadi hiduplah dalam kesadaran, hiduplah dalam kasunyatan. Pikiran kita di masa depan akan menimbulkan kekhawatiran, pikiran kita di masa lalu akan menimbulkan kesedihan. Dalam Qur'annya, janganlah bersedih dan jangan khawatir. Berarti itu disuruh apa? Kita disuruh untuk hidup dalam kasunyatan, kenyataan, realita, apalagi ya keadaan saat ini, sekarang ini, di sini. Jadi nikmati. Di saat kita menikmati saat ini, sekarang ini, di sini, menikmati rasa yang nyata, kita duduk ada rasanya, kita berbicara seperti ini ada getarannya. Ini akan membuat pikiran tenang, membuat jiwa tenang, maka akan timbul rasa syukur, bersyukur gitu loh. Jadi ayo pikiran kita leburkan kepada kesadaran rasa di sini, saat ini, sekarang ini. Mas Is, bagaimana cara menyikapi penyakit yang tidak mau disembuhkan pakai obat? Ya kembali ke pribadi masing-masing. Yang punya penyakit nggak mau, berarti mungkin yang punya penyakit sedang menyembuhkan dari dalam dirinya gitu loh. Karena sumbernya penyakit adalah pikiran, dan obatnya pun adalah pikiran yang positif. Pikiran negatif akan membuat penyakit, pikiran positif akan menyembuhkan. Nah, cara menenangkan pikiran yang panik gimana? Tarik nafas, tahan nafas, hembuskan. Tarik nafas perlahan, sekuatnya, senyamannya, yang penting pelan, perlahan. Tahan napas sekuatnya, yang penting nyaman, dan hembuskan lewat mulut kalau umpama panik banget, lewat hidung kalau yang biasa aja. Maka pikiran itu nanti akan merelax. Jadi banyak teknik sih. Dengan olah nafas, tarik, tahan, hembuskan. Dengan gini bisa. Dengan sadar nafas bisa. Dengan wirid dzikir ya bisa. Dengan wudhu ya bisa. Banyak cara. Yang penting ya yang kita tahu caranya memang bagaimana, praktekkan, hayati, benar-benar disadari prosesnya, nanti akan tenang. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Tenang, damai, bahagia. Oh, membaca seperti ini saja, berkata seperti ini saja, itu yang menenangkan diri. Tenang, damai, bahagia. Coba ikuti. Tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Tenang, damai,
Aku tenang, damai, bahagia. Tenang, damai, bahagia. Asal membacanya penuh dengan penghayatan, akan tenang kok. Pikiran akan tenang. Setengah 7 saya turun lah. Nggak sampai setengah 7 sih. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Di sini tenang, di sana tenang, di mana-mana hatiku tenang. Di sini tenang, di sana tenang, di mana-mana hatiku tenang. La 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 la. Semakin kita pasrah total dalam semua gerakan, jadilah ibadah. Gak ada yang gak mungkin, insya Allah. Ya memang iya, lo levelnya sudah berserah, ya tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan semua itu adalah kemungkinan. Kalau sudah berserah total, bukan berserah etok-etokan. Makanya asal benar-benar menghayati itu asrah diri, yang ada hanyalah kedamaian, kebahagiaan, kenikmatan yang nyata. Namun dalam doanya kan sudah jelas dan nyata, tidak ada sesuatu kecuali Dia. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan urusan kami kepadamu, kami serahkan diri kami kepadamu, kami pasrah total, kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya. Kan sudah ada, kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya. Sesuatu pun tak ada kecuali Engkau. Itu kesadaran sudah memandang Dia. Itu kan sudah finishnya perjalanan gitu loh. Kalau sudah benar-benar total pasrah, benar-benar berserah totalitas, yang ada hanyalah kedamaian, damai, damai, damai. Tak ada lagi yang namanya kekhawatiran dan kegelisahan. Nyatanya ya semua dicukupi kok. Nyatanya ya kita selalu terentaskan dari yang katanya permasalahan kok. Kita selalu dilindungi kok. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Gitu nih Bapak Ibu. Ayo, berbahagialah. Hidup adalah kebahagiaan, tinggal dinikmati, dijalani dan dinikmati. Nanti habis ini Zoom ya. Saya mau makan sebentar, terus OTW ke Zoom. Tapi zoomnya sekarang udah nggak sampai pagi lah, bentar aja, paling 3 jam atau berapa jam gitu, nggak lama-lama. Tak jam-jam tujuan saya mau makan dulu. Link zoomnya ya saya share di grup, hanya yang ada di grup yang bisa ikut Zoom. Apa coba nanti saya share di nomor status nomor saya juga, mungkin yang di luar pengen masuk juga, ada yang mau masuk. Waalaikumsalam Bu Yatika. Ayo penuhi diri kita dengan cinta kasih. Aku dipenuhi oleh cinta, dipenuhi oleh kasih. Aku mencintai diriku. Akunya itu aku yang gede. Mencintai diriku adalah makhluknya. Aku mencintai diriku. Aku menyayangi diriku. Yang penting getarkan saja. Aku berdamai dengan diriku. Aku menghargai diriku.
cinta, kasih, cinta, kasih, cinta, kasih, cinta, kasih, sehingga nanti kita akan kepenuhan oleh energi cinta kasih, sehingga meradiasikan energi cinta kasih. Biarpun kita tidur, tapi kita selalu memancarkan cinta kasih. Jadi kita selalu bekerja. Karena apa? Hakikatnya subhanallah itu adalah kita selalu bekerja sesuai dengan kehendaknya. Biarpun kita tidur, energi ilahi itu terus mengalir. Jadi itu yang disebut dengan tidurnya orang yang eling, itu adalah ibadah. Dikira tidur itu enggak, energinya tetap mengalir, nggak ada istirahatnya, selalu bertasbih. Yang ada di langit dan yang ada di bumi selalu bertasbih kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang pengangguran secara syariat, secara pandangan manusia yang mungkin mau mencari pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan, perbanyak tasbih. Karena hakikat bertasbih adalah bekerja, hakikat bertasbih adalah bergerak. Gitu. Bertasbihlah. Makanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah. Sebenarnya adalah keberserahan. Pohonnya bertasbih, pohon bekerjanya seperti itu, memberi keteduhan, oksigen, bertasbih. Dan hakikatnya kerja itu sejatinya hakikatnya kerja. Makanya pekerjaan kan ada bertingkat-tingkat, ada kerja secara raga, ada kerja secara pikiran, arsitek, ada kerja secara energi, itu para kekasih Allah. Dan kerjanya itu 24 jam full, nggak ada istirahatnya. Karena energinya memancar kemana? Ke segala arah. Jadi menjadi kata teman saya, temannya teman saya punya teman, temannya lagi, teman-temannya lagi itu punya teman, dan temannya teman saya itu mempunyai teman, katanya itu kekasih Allah, para pekerja cahaya. Itu katanya bahkan tidurnya pun bekerja gitu loh. Karena radiasi pancaran energi cahayanya itu selalu memancar gitu, jadi nggak ada istirahatnya. Biarpun mungkin katanya teman saya lah, udah tuan saya rangkup temennya saya itu gitu, itu nggak ngapa-ngapain, tapi sejatinya itu pekerja keras menyelesaikan pekerjaan satu, kembali pekerjaan yang lain gitu loh, nggak ada istirahatnya. Biarpun katanya nggak ngapa-ngapain, tapi radiasi energinya itu masya Allah sangat pekerja keras gitu. Tuh cerita temannya teman-teman saya katanya, tapi yo saya sih yang tahu katanya doang, hanya tahu ceritanya. Cuma saya membayangkan masya Allah capek amat ya, nggak pernah istirahat. Paling-paling di masyarakatnya mungkin dikatakan ya secara mata itu pengangguran, mungkin dikatakan pemalas, dikatakan apalah gitu. Tapi justru temannya teman saya itu itu yang menjadi paku bumi di suatu wilayah tersebut gitu loh. Ini saya cuma mendengarkan cerita nih Bapak Ibu, jadi nggak usah dipercaya ya, wong saya aja hanya mendengarkan ceritanya, hanya katanya, nyatanya ya saya nggak tahu, itu hanya katanya. Terus ada lagi cerita, ya ini cerita dari temannya teman saya punya temannya punya saudara dari teman saya ini punya teman lagi gitu loh. Ada cerita begini, yang terjebak dalam gua
yang terjebak dalam gua. Ada 3 orang dalam gua. Ini minta agar guanya terbuka dengan tawasul kepada seseorang. Ini juga ya tawasul kepada seseorang. Nah ini yang terakhir. Itu yang ini tawasulnya gini, ya Allah ya Tuhan kami, dengan nama si A umpama, bukalah gua ini, geser dikit, tweet gitu, secuil. Yang ini lagi, ya Allah dengan nama si A, dengan nama si A ini, dengan nama kekasihmu ini, bukalah agak gede. Lah ini yang terakhir, ini ya yang terakhir yang punya nama, ya Allah dengan nama orang-orang yang meminta, gitu loh. Jadi gini loh, ini meminta dengan nama ini bertawasul dengan nama ini bertawasul dengan nama ini, tapi ini bertawasul dengan nama yang kedua orang ini sebut. Nah ternyata namanya sendiri. Nah Bapak Ibu biasa mendoakan nama sendiri atau tidak? Karena hakikat nama sendiri itu Ismul Adzam, nama Tuhan yang rahasia, nama ke-100 Allah. Tapi ojo seru-seru. biasa mentawasuli, enggak mendoakan nama sendiri. Gitu nih Bapak Ibu. Udah nggak rahasia lagi bagi yang tahu. Engkau nyata bagi yang tahu. Doakan ya Bapak Ibu, didoakan. Selama ini kita mendoakan banyak orang, tapi jarang mendoakan nama kita sendiri. Kalau mau lengkapnya, ilah hadiatan wabil khusus untuk sedulur papat, limo pancer, nanam nyawa, pitu sukmo, wolu tinari, songo, sempurno, si jabang bayi. Saya kan namanya Istighfar Maulana. Gini cara mendoakan diri. Ilah hadiatan wabil khusus untuk sedulur papat, limo pancer, nanam nyawa, pitu sukmo, wolu tinari, songo, sempurno, si jabang bayi Istighfar Maulana Sayyidul Lalahumul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sedulur papat itu anasir api, angin, air, tanah. Pancer itu raga. Niat ini sedulur papat, lima pancer, nanam nyawa, sukma adalah jiwa, sempurno adalah rohnya. Jadi sedulur papat, lima pancer, nanam nyawa pitu sukmo, bulu tinari, songo sempurno. Kesempurnaan menjadi si jabang bayi itu piem. Doakan Fatihah. Udah praktekkan saja. Penuh penghayatan, nanti tahu-tahu sendiri. Ternyata kerja temennya lebih berat ya, yang katanya kebanyakan orang tidak kerja ternyata lebih berat. Iya, kata temen saya itu, temen saya itu ya kalau saya pikirkan itu kayak berat banget, tapi orang yang bekerja di situ itu nggak keberatan, malah asyik. Begitu. Saya sudah praktek Mas, ya praktekkan terus. Karena itu adalah nama yang sejati nama kita yang sejati, nama hidup. Makanya 1000 nama, tapi ya itu juga. Ada tukiem, ada itu. Pekerja berat yang tidak mau dikenali ya. Pekerja berat, pekerja keras. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan pekerja keras. Jadi yang disebut dengan pekerja keras, kerja tidak ada hentinya bertasbih itu ya beliau para pekerja cahaya atau light worker, bahasa keren nih, light worker. Air carry. Nyeruput dengan air kurang jos.
syai'ulillah ya pakai boleh nggak boleh. Kalau saya kebiasaannya udah menggunakan syai'ulillah lahumul al-fatihah. Maka nanti di saat kita selalu sering mendoakan nama kita sendiri, nama kita itu tenar di langit. Nama kita mempunyai nama di langit. Makanya ya mohon maaf, ini nama ini dipraktekkan oleh Nabi Isa, makanya dengan nama siapa. Makanya di kitab itu kan ada yang dengan nama Muhammad, ada yang dengan nama innahu min Sulaiman, disebut wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sebut namanya. Tuhannya Nabi Musa, ada namanya. Di saat kita sering mendoakan Ismu Azam itu, nama kita itu ada kuasa. Itu begitu nih Bapak Ibu.